Hingga kambing yang bertanduk dulunya dirujuk kepada kambing yang tidak bertanduk, maka
kambing yang tidak bertanduk itu akan membalas di akhirat nanti kepada kambing yang dulu menanduknya di dunia. Itu semuanya dihidupkan oleh Allah. Siapapun itu makhluk yang bernyawa di akhirat di dunia ini nanti akan dibangkitkan kembali dengan menghadap, karena ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada seluruh yang ia bertanggungjawabkan. Tidak mungkin akan ada yang tersia-sia. Semuanya akan dibangkitkan termasuk hewan. Di Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 36 disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi wala tayrin yatiru bi janahayhi illa umamun amsalukum ma farqna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin, setiap binatang melata di bumi, wala tayrin yatiru bi janahayhi, dan tidak ada pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu sama dengan kamu. Ma'farna fil kitabi min syai'in, dan Allah tidak sesuatu yang meluputkan dari kitab Allah. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, dan kepada mereka Tuhan mereka akan dikumpulkan besok di hari kiamat. Jadi kita itu sudah, pada hewan pun nggak boleh melakukan menganiaya terhadap hewan, apalagi terhadap manusia yang tadi saya sampaikan. Bahkan di dalam tafsir Asy-Syarawi disebutkan Allah Al-Haqq subhanahu yaqtasu min asy-syati til qulil lati nafakhat asy-syatu bila qul wa yu'awidu 'ala al-alami alladhi asabha. Imam Syarawi mengatakan bahwa kambing yang dulu diseruduk oleh kambing yang bertanduk, kambing yang diseruduk itu akan dimunculkan oleh Allah dan membalas, dan sakitnya akan sama dengan sakitnya dia di dunia, dan sakit yang tadi itu akan merasa sakit sebagaimana sakitnya dia di dunia. Berarti apapun hewan yang kita sakiti nanti itu juga akan dibangkitkan oleh Allah untuk ikut mati sebagaimana sakitnya hewan itu. Itu kepada hewan. Ini hadis Rasulullah dan Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Karena itu kita harus mengikuti petunjuk oleh Al-Quran sehingga umat kita bangsa kita menjadi baik. Termasuk jin juga nggak boleh disakiti. Jin itu salah satu penyakit jin adalah membuat istismar atau membersihkan buang air kotoran kita menggunakan tulang, karena tulang itu adalah makanan jin. Maka kita itu juga akan disakiti, itu menyakiti jin. Menyakiti jin juga tidak diperbolehkan di dalam agama kita, apalagi menyakiti manusia. Itu karena itu kalau kita menyakiti manusia, secepatnya kita melakukan meminta maaf kepada orang tersebut. Dan pada hari ini alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini bukan hanya tadi keluarga, tetapi juga terhadap tetangga. Karena katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wallahi la yu'min 3 kali. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Qila ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? 3 kali Rasulullah mengatakan demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'manu yahu wa waqtuhu, adalah orang tetangganya yang tidak selamat atas kejahatan orang itu. Tetangganya tidak merasa aman dengan orang itu, maka orang itu dikatakan tidak punya iman di hati. Tetangga itu apa sih? Tetangga itu adalah di dalam tafsir, di dalam kitab Taisirul Falaq fi Ilmil Akhlaq mengatakan tetangga itu adalah orang yang rumahnya lebih dekat, orangnya dekat dengan dirimu, yaitu 40 ke utara, 40 ke selatan, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur. Itulah namanya tetangga. Nah, di sini termasuk kita disunahkan ataupun kita untuk melakukan maaf terhadap tetangga, juga terutama pada saudara. Saudara itu adalah silaturahmi. Rahim itu adalah bentuk daripada rahim. Rahim itu adalah satu keturunan. Karena kita kalau menyakiti ataupun itu termasuk juga merusak di bumi ini, dan itu laknat
dia sepanjang barat sampai hari kiamat nanti. Di Al-Quran mengatakan, "Wa asyhadu an tawallaitum wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum." Dan orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu juga nanti oleh Allah akan dilaknat wa asammahum wa a'ma absarahum, dan kemudian dibutakan matanya, ditulikan telinganya di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Itulah ajaran Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca dan kita telusuri, kita baca dan yakini, itu semuanya akan enak dan hidupnya itu akan mulia dan nyaman. Siapapun tidak akan pernah merasa dirugikan karena itu petunjuk Allah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mukjizat. Mukjizat yang terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui sekarang oleh setiap zaman adalah Al-Quran. Karena itu berupa bacaan. Sedangkan mukjizat para nabi-nabi dulu adalah kesaktian. Nabi Musa bisa membelah lautan, kesaktian yang sangat luar biasa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dan nabi-nabi yang lain kesaktiannya sudah seperti itu. Tapi kesaktian itu hanya dilihat oleh orang pada sekitar waktu itu saja. Tapi Al-Quran itu bisa kita lihat sekarang. Tapi apa yang kita lihat bahwa Al-Quran tidak pernah dibaca, apalagi dimengerti bagaimana dia mengenal Allah. Anda tidak akan pernah mengenal Allah, agama Anda sudah sempurna kecuali sudah membaca Al-Quran. Isi daripada apa yang dikehendaki oleh Allah untuk makhluknya di bumi ini. Al-Quran bukan merupakan kitab terdahulu, enggak. Quran itulah kitab yang sepanjang zaman. Di situ membuat hati manusia baik, jernih. Ini yang akan mengapa banyak orang korupsi, karena dia sebenarnya bukan muslim. Paling dia adalah munafik. Dia munafik. Kafir mungkin dia namanya Islam, tapi dia suka korupsi dan sebagainya, itu pasti munafik. Dan munafik itu mengatakan innal munafiqina wal munafiqati darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik itu dan orang munafik wanita dan laki-laki itu adalah orang yang nanti di neraka yang paling dalam. Di samping itu juga Al-Quran itu bukan hanya untuk urusan apapun termasuk rumah tangga. Kalau orang suami istri yang takut kepada Allah itu enak. Istrinya dia melakukan hanya karena takut kepada Allah. Nah, dia perintahnya Allah supaya menghormati suami, hanya itu. Itu nikmat mendapat istri yang seperti itu. Tapi kalau mendapat istri yang tidak dengan cahaya Al-Quran, itu sulit sekali kita hidup tenang. Sulit kita hidup tenang karena dia tidak pernah mengetahui kewajibannya dia sebagai istri. Apalagi dia memiliki cahaya agama, itu sulit kita lakukan. Kita akan hidup. Makanya Al-Quran itu sebagai petunjuk yang harus kita baca dan kita renungi. Besok kalau ditanya sampai di akhirat, apakah Anda telah membaca kitab saya? Padahal kitab terjemahan dalam banyak belum, itu juga akan ada kitab tersendiri. Maka karena itu sunnah bagi kita untuk melakukan tadi salam-salaman dan jangan memutus tali silaturahmi, khususnya pada hari raya Idul Fitri ini. Kita sebagai umat Islam berkewajiban satu, menemukan sanak hukum saudara, hukum tetangga dan sebagainya. Karena itu bagian dari ajaran, termasuk bagian dari ajaran Islam. Mudah-mudahan khutbah kali ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah, dan kalian semua mendapat keselamatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dunia wal akhirah, sukses di dunia, di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma barik lana fi aidina wa inna alaina awaman hadida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi wa kuntum 'ala syafaa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad wa ja'alna min ahli ummatihi wa ahli sab'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
آخره كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإقرارا لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام متصلات عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصدق بملائكته تصدقت بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه خير أهل الدارين خصوصا إلى رفيق سيدنا أبي بكر وعلى الصديق المصدوق سيدنا أبي بكر والأنوار وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سلطة التاريخ الباقية رضي الله عنهم أجمعين وعلى شريف سيد سبب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عمين فضل على الناس سيدنا حمزة بن عباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن عن ظهر منه ومبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل آخر الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة والحسنة والعافية من كل بلية والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر اللهم صل على
Ya. Mana gini? Berarti mau Udah di YouTube? Oh, berarti di YouTube ya. Berarti dia belum dia kok. Berarti mah nggak boleh nih. Ya apa ya nanti? Apa ya gue? Belum bukti sih. Iya.